Amin jelaskan perubahan udah waktunya tiba. Ya, karena kalau kondisi objektif udah matang, kita nggak suka perubahan pun akan terjadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan kawan-kawan, dan saya sangat berterima kasih Mas Amin bertamu. Saya sama Mas Amin ini sejarahnya panjang sekali. Kami berdua pada waktu itu sama-sama memperjuangkan agar supaya Freeport manfaatnya lebih besar untuk rakyat Indonesia. Sampai pada waktu itu Mas Amin sampai diminta mundur dari ICMI. Saya ingat banget, saya datang ke Jogja sama Dr. Henry Saparini. Saya tanya, Mas Amin gimana nih, nggak enak nih, pilihannya kita konsiliasi atau kita lawan aja. Nah, saya nggak nyangka Profesor Amin Rais pada waktu itu masih lebih muda. Jawabannya itu, Mas Rizal kita lawan aja. Wah, pada waktu itu orang berani di Indonesia nyaris kagak ada loh, zaman Soeharto. Sejak itulah hubungan kami semakin dekat. Yang kedua, menjelang kejatuhan Pak Harto, Pak Amin betul-betul jadi leader dari perubahan dan reformasi. Kami bantu apapun yang kami bisa bantu supaya terjadi perubahan di Indonesia. Karena kita dua-duanya itu sangat tidak suka dengan sistem otoriter. Kita ini pro-demokratik lah. Yang kedua, sangat nggak suka dengan KKN. Dua ciri utama Orba. Akhirnya, seperti teman-teman ketahui, akhir April 98, tidak ada yang percaya Pak Harto bisa jatuh. Masih sangat kuat. Tapi apa yang terjadi, 11 Maret 98, Pak Harto kepilih, sebulan kemudian jatuh. Terima kasih terhadap peranan Mas Amin, tokoh-tokoh mahasiswa, dan rakyat kita. Nah, ada honeymoon reformasi setelah itu. Zaman Habibie yang semakin memperkuat demokrasi, pers nggak usah pakai siup-siup, membebaskan semua tahanan politik, dilanjutkan sama Gus Dur, dilanjutkan oleh SBY, Mega. Iya. Nah, tapi begitu Jokowi berkuasa, tokoh yang tidak pernah berjuang sedikit pun untuk menegakkan demokrasi, begitu dia kuasa 2014, justru demokrasi dia preteli. Caranya
Lihat aja indeks demokrasi Indonesia merosot berapa puluh poin. Yang kedua, lembaga-lembaga anti korupsi yang kita dukung dari dulu seperti KPK dilemahkan. Yang ketiga, dia pakai teknik Goebbels, Hitler. Hitler itu kan cuma seorang korporal, orang Jerman, orang pinter, logis, kok semuanya percaya dengan omongan Hitler? Karena ahli propaganda Hitler namanya Goebbels yang selalu mengajarkan setiap hari beritakan kebohongan, nanti jadi kebenaran. Jadi dengan menggunakan buzzer-buzzer berbayar, influencer, rakyat kita dicekokin terus dengan ketidakbenaran, dengan kebohongan, dengan fakta-fakta palsu. Sehingga banyak orang terkesima. Nah, 9 tahun, selain soal itu, ya demokrasi dipreteli, dirusak. Yang kedua, KKN zaman Jokowi ini lebih ganas, lebih vulgar dibandingkan zaman Pak Harto. Kita kan semua dibikin susah sama Pak Harto. Dan Pak Harto sangat otoriter, musuh-musuhnya disikat, betul, tapi di hatinya masih ada rakyat. Makanya uang dari migas, rezeki dari minyak bumi gas, sama Pak Harto dibikinin SD Impres, dibikinin puskesmas, dibikinin buku gratis, dibikinin pasar Impres, hatinya masih ada buat rakyat. Pemimpin Indonesia setelah Pak Harto juga kayak gitu, masih ada hati rakyat. Ya, bahwa yang besar menikmati, iya. Tapi mohon maaf, di hati Jokowi tidak ada rakyat. Tampangnya sangat merakyat. Kita ketipu dengan tampangnya. Tetapi hatinya oligarki. Dia kepengen oligarki, dia bantuin oligarki yang membayari segala macam kegiatan politiknya. Itulah yang mengakibatkan bahwa tujuan dari kemerdekaan kita, Mas Amin, tujuan dari reformasi dikhianati. Tujuan reformasi kan sederhana, tegakkan demokrasi, hapus KKN, bikin rakyat makmur. Dia nggak bisa deliver. Yang ada dia bikin rakyat semakin miskin. Ya, karena hatinya itu nggak ada buat rakyat. Tampangnya doang, selfie-nya doang sama rakyat, sama petani. Yang dia lakukan, subsidi pupuk untuk petani dihapuskan, dikurangi. Yang dia lakukan import terus. Jadi petani kalau nanam padi selama 2 tahun terakhir merugi kalau untuk dijual, kecuali buat makan sendiri. Sektor tanaman pangan tumbuhnya minus 3,19%, artinya mengkerut. Kenapa? Karena apa yang dia pidatokan pro petani, selfie sama petani, hanya slogan dan pencitraan doang. Kebijakannya anti petani. Beda sama Pak Harto, beda sama Gus Dur, dan yang lain-lain. Jadi saudara kawan-kawan, yang ketiga dia bangun dinasti KKN. Anak-anaknya ini KKN semua, dari mana? Ya, konglomerat swasta mau nyumbang 150 miliar Mas Amin hanya buat bisnis pisang goreng doang. Jakarta Selatan banjir sama pisang goreng dengan duit segitu. Ada konglomerat yang nyumbang 100 miliar hanya buat cendol. Jakarta Selatan banjir sama cendol Mas Amin. Itu namanya trading influence, dagang kekuasaan, kekuasaan bapaknya yang didagangin. Lebih ganas dari Tommy Soeharto. Tommy Soeharto ngaco-ngaco bisnis setelah Pak Harto kuasa 15 tahun, Mas. Ini baru 7 tahun udah kebablasan. Ya. Dan tidak hanya membangun kerajaan dinasti bisnis lewat KKN,
tapi juga bangun dinasti politik. Si Gibran itu udah dirancang sejak pemilihan wali kota di Solo bahwa dia akan dipersiapkan untuk jadi wakil presiden. Jadi wali kota hanya 3 tahun. Makanya undang-undangnya ini akan coba diubah, diturunkan umurnya. Iya kan? Benar-benar vulgar dan bejat apa yang dilakukan oleh Jokowi ini. Dia pikir Indonesia ini kerajaan yang dia mau bangun kembali. Dia lupa dengan sejarah. Pada saat kemerdekaan kita, raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya untuk bangun republik, menyerahkan kerajaannya untuk bangun republik. Raja Jogja menyerahkan hartanya untuk membiayai perang melawan Belanda. Sultan Tidore punya pilihan oleh PBB. Satu, kamu gabung sama Belanda. Yang kedua, kamu merdeka sendiri. Yang ketiga, kamu gabung Republik Indonesia. Sultan Tidore memilih yang ketiga. Sebayang nggak kalau Sultan Tidore waktu ikut Belanda bisa-bisa lebih makmur, merdeka. Wah, kekayaan alamnya banyak, nikel segala macam nih, maritim pasti lebih kaya. Teman-teman kebayang nggak kalau Sultan Tidore waktu itu nggak gabung Republik Indonesia? Sepertiga Indonesia bolong dari Tidore Papua sampai Papua. Indonesia bolong sepertiganya. Jokowi nggak ngerti sejarah, tidak pernah belajar sejarah yang benar, tidak ngerti bahwa tokoh-tokoh kemerdekaan kita berjuang dengan keringat, darah, supaya bikin republik. Enak aja loh, mau bikin dinasti kerajaan baru, siapa lo? Mohon maaf, Mas Amin, saya terpaksa ngomong kayak begini, belak-belakan. Nah, kita sepakat nanti Mas Amin jelaskan, perubahan udah waktunya tiba. Ya, karena kalau kondisi objektif udah matang, kita nggak suka perubahan pun akan terjadi. April 98, siapa yang percaya bahwa Soeharto bakal jatuh? Jatuh tuh sebulan doang. Ya, tapi kalau kondisi objektifnya belum tiba, ya susah lah. Menurut saya dan Pak Amin, kondisi objektif perubahan sudah tiba. Waktunya kita menyelesaikan, menghentikan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar. Mas Amin, silakan Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi supaya sampai suaranya agak keras juga, Bung. Agak keras beliau. Ya. Saudara, jadi saya menambah sedikit. Tadi kita berbincang-bincang bahwa proses sejarah setiap bangsa itu ketika bangsa bersangkutan ingin adanya change atau perubahan ke arah yang lebih bagus, itu memang perlu proses. Tetapi ketika momentum sudah datang, maka proses perubahan itu menjadi lebih cepat dan insya Allah berhasil. Amin. Nah, saya dan teman-teman meyakini the moment now is coming very soon. Ya. Jadi sedikit ini mengenang waktu ya kita hormat pada semua presiden. Ya. Semua presiden sebelum Pak Jokowi itu jadi bagus sekali dibandingkan dengan ini Pak siapa? Pak Jokowi ini. Ya. Nah, jadi waktu itu saya ditanya wartawan Newsweek, New York Times dan lain-lain. Dia menanyakan pada saya, kapan Mr. Soeharto akan stand down, akan step down. Saya mengatakan, listen to me, in a matter of days, not weeks, dalam hitungan hari, bukan minggu. Apa betul? Ya, percaya saya begitu. Memang 5 hari setelah itu memang akhirnya Pak Harto itu stand down, step down, karena beliau negarawan, tidak ngotot. Ya. Yang satu ini, ya, kita akan nilai sendiri. Ya. Sampai Rocky Gerung mengatakan dia itu ini itu memang saya kira memang maklum lah ya.
Kalau ada kata yang lebih gawat lagi mungkin dipakai Rocky Gerung ya. Jadi terima kasih Pak Rocky Gerung. Ya. Nah karena itu singkat saja ya, kami ini insya Allah akan membuat sebuah pernyataan. Beri waktu kami beberapa hari. Ya. Nanti editor in chiefnya beliau, ya, kasih masukan, Pak Ahmad masukan, Faisal Basri masukan dan lain-lain. Dan nanti Anda semua kami undang lagi ke sini, ya, untuk apa? Untuk mengetahui bahwa inilah konklusi kita supaya perubahan cepat terjadi sebagaimana diinginkan oleh kebanyakan rakyat. Saya yakin sekali itu, ya. Nah jadi yang penting 1, 2, 3 hari ini tokoh-tokoh yang tadi saya sebut akan ke sini, ke rumah Pak Rizal Ramli, kemudian tukar pikiran. Jadi kita beri yang penting-penting yang nggak terbantahkan. Ya. Kemudian kita bacakan nanti bahwa enough is enough. No, Mr. Jokowi, you have Anda perlu perlu memilih 2 hal. Segera sukarela, ya, mundur, ya, atau Anda menghadapi rakyat. Kira-kira demikian. Nantilah, insya Allah setelah butir-butir itu terjadi, mungkin kita lebih bisa ya. Ada sekarang sedikit. Ya, saya sedikit aja Pak. Keras, jadi, Pak, keras. jadi tadi apa yang disampaikan Bang Rizal dan juga Pak Amin, itu kalau kita bicara bernegara, sudah sekian banyak pelanggaran hukum, kejahatan yang menurut ukuran konstitusi itu sudah sangat layak Pak Jokowi itu dimakzulkan. Petisi 100 punya sekian banyak daftar bahwa pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan Jokowi itu sudah lebih dari cukup untuk beliau itu oleh DPR segera diproses pemakzulan menurut pasal 7A. Nah, tapi di sisi lain kita tidak melihat prospek bahwa DPR akan melakukan sesuatu. Nah, karena itu kita berharap sebetulnya DPR ini kalau memang ada pimpinan-pimpinannya yang tersandra, ya, itu segera diminta mundur supaya proses tadi 7A itu bisa berjalan. Tapi di atas itu semua, seandainya memang tidak bisa, tadi itu Bang Rizal, Pak Amin ini sudah merencanakan sesuatu untuk kita tidak bisa lagi pakai lewat DPR. Tapi gerakan rakyat itu juga jangan dinilai itu tidak konstitusional. Itu juga sesuatu yang konstitusional, dan itulah yang mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan. Dan kita berharap sebetulnya semua tokoh-tokoh oposisi yang selama ini juga sudah bersuara itu bisa bergabung dengan kita untuk bagaimana ini bisa segera terwujud. Saya kira itu mungkin tambahannya. Terima kasih Pak. Silakan. Ya, Banyak-banyak ya. Ya, izin Pak Rizal mungkin nanti bisa menjawab. Saya Pandi dari 20detik.com. Mau tanya sebenarnya apakah tadi kan menyinggung gerakan menurunkan Soeharto begitu di tahun 98, lalu tadi menyinggung bagaimana Jokowi telah melakukan KKN, menggerus demokrasi begitu. Apakah yang dimaksudkan nanti ini akan merencanakan suatu gerakan massa, suatu gerakan mengerahkan massa yang banyak untuk menurunkan Jokowi secepatnya, atau bagaimana gitu Pak, detail dan rencananya ini gitu. Terima kasih Pak. yang penting itu kan kesamaan hati dan pikiran. Dan ini antar para tokoh di berbagai kota sudah nyambung. Perasaan kita sudah sama, hati kita, pikiran kita sudah sama, dan bukti-bukti tentang pelanggaran konstitusi Jokowi juga lebih dari cukup, ya kan? Bahwa itu tergantung Jokowi apa sadar diri sebelum semua jadi bubur, atau akhirnya akan berubah jadi kekuatan rakyat yang melakukan perubahan. Karena kondisi objektifnya sudah matang, itu nggak perlu lama-lama banget. Iya kan? Teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia
Iya kan, udah semakin kompak. Tokoh-tokoh buruh kemarin, lihat aja, tokoh-tokoh aktivis, tokoh-tokoh Islam, memang jalan sendiri-sendiri. Tapi ketika waktunya tiba, semuanya akan bersatu bagaikan air bah. Ya, karena mukadimah Undang-Undang Dasar 45 kita kan sederhana. Tugas pemimpin itu mencerdaskan rakyat, memakmurkan rakyat. Jokowi sering membodohi rakyat dengan berita palsu, dengan fakta-fakta palsu, dan membayar influencer sama buzzer yang pada dasarnya menyesatkan rakyat, bukan mencerdaskan rakyat. Nggak ada loh pemimpin di Indonesia menggunakan buzzer sama influencer, karena dia kepengen rakyat kita cerdas. Yang kedua, kalau Jokowi nggak bisa bikin rakyat makmur, jangan bikin susah. Yang terjadi hari ini makmurin kagak bisa, yang ada bikin rakyat makin miskin. Upah buruh naik lebih rendah dari inflasi makanan, itu namanya ngajakin miskin berjamaah. Jadi ini waktunya perubahan akan tiba, ya kan? Dan nanti kita akan ajak teman-teman juga, punawirawan, ya, polisi dan tentara, TNI, tokoh-tokoh akademik dan sebagainya. Time has come, time, waktunya Indonesia berubah untuk lebih baik. Tapi cita-citanya dulu nih supaya clear. Hanya perubahan mau ganti-ganti kekuasaan, kagak. Cita-cita kita begitu Jokowi jatuh, satu, harga BBM kita akan turunkan sehingga di kantong rakyat ada uang. Yang kedua, tarif listrik kita akan turunkan ke posisi 3 tahun yang lalu sehingga cicilan listrik rakyat berkurang 30%, ada uang di kantongnya. Yang ketiga, kita akan stabilkan kebutuhan pokok. Yang keempat, kita akan naikkan kredit untuk UKM dari hanya 18% dari total kredit ke 35% dalam 1 tahun. Sehingga UKM yang 40 juta ada uang. Hari ini di daerah-daerah nggak ada uang, di bawah nggak ada uang. Kesedot untuk bayar pokok sama bunga utang 780 triliun. Kita beresin soal utang dan lain-lain. Yang kedua, kita adakan pemilu yang lebih adil dan fair. Belajar dari Pak Habibie. Pak Habibie hanya 6 bulan. Persiapannya nggak perlu lama-lama. Yang dia lakukan, Ketua KPU, Bawaslu, tokoh independen, anggotanya dari partai-partai, supaya bisa saling ngawasi. Bukan hari ini sengaja dipilih ormas, supaya gampang diatur. Yang ketiga, tidak ada lagi threshold, sehingga pemilihan presiden, gubernur jadi lebih kompetitif, faktor uang lebih berkurang, dan yang terakhir, nggak ada lagi tuh box dibawa dari TPS ke kecamatan, disitulah kecurangan dilakukan. Nanti dari TPS 85.000 langsung ke satelit, rakyat monitor lewat handphonenya. Biayanya pun sepertiga dari yang mereka minta biaya buat 2024 90 triliun. Kita udah hitung cukup 30 triliun. Jadi teman-teman, itulah arah perubahannya. Ini waktunya kita berubah. Capek kita semua ngulangin kasus yang sama lagi, Mas Amin. Ya, Iya. 25 tahun yang lalu kan kita yang ngomongin KKN. Iya kan? Ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi. Masa 20 tahun lagi kita masih ngomongin yang sama? Kapan ini bangsa maju? Jadi harus ada shock terapi, harus ada yang dipenjarain habis ini. Ya, pemimpin seperti di Korea. 5 mantan presiden, 3 jenderal, 5-5-nya dipenjara karena korupsi.
hari ini gubernur, presiden, perdana menteri di Korea kagak ada yang berani ngaco-ngaco. Sibuk ngurusin rakyatnya, makanya rakyatnya maju. Indonesia perlu shock terapi karena penyakit KKN ini udah ganas selama Jokowi dibiarkan berkembang biak. Ya. Tadi boleh dipertegas. Dari mana? Dari Metro TV, Bro. Metro TV. Izin boleh dipertegas lagi Pak, tokoh-tokoh yang nantinya hendak diajak, mungkin boleh disebutkan tadi kan Jenderal, Purnawirawan TNI, militer dan sebagainya, tapi sejauh ini yang sudah memastikan untuk ikut bergabung bersama Pak Amin. Nanti pada waktunya akan disampaikan. Ya, betul. Ya. Berarti masih dalam. Ya. Enggak. Sebetulnya kan komunikasi selama setahun terakhir berjalan. Mas Amin keliling-keliling ke seluruh Indonesia, saya juga ke seluruh Indonesia, ketemu profesor-profesor di Jogja, di Solo, di Surabaya, di Makassar. Pada dasarnya mereka sudah sepakat, perubahan perlu. Misalnya dosen-dosen, rektor, ketua yayasan, universitas-universitas swasta udah capek, lebih dari setengah mahasiswanya kagak bayar 2 tahun. Ya, yayasannya bleeding. Dia pikir Jokowi bisa nyelesain ekonomi, mahasiswa normal lagi bisa bayar, kagak. Itu profesor-profesor, rektor-rektor bilang, Mas Rizal, lebih cepat lebih bagus dah, ya, supaya mahasiswa bisa normal lagi, kita bisa hidup normal lagi. Jadi kali ini banyak profesor universitas yang akan ikut dalam dinamika perubahan. Mungkin sedikit tambahan. Jadi kalau bicara Purnawirawan Jenderal, tokoh-tokoh, termasuk yang dari daerah, termasuk juga ada Pak Amin, sebetulnya kita kan barusan launching petisi 100. Itu jelas akan bergabung. Di sana ada misalnya Pak Legend Yayat, Legend Soeharto, Pak Sunarko dan sebagainya, dan juga sejumlah akademisi dari kampus-kampus, dan bukan cuma di Jakarta. Ada dari Bandung, Surabaya, dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga kalau orang Jakarta kan bilang, ya, apa, lu jual gue beli. Nah, ini katanya gue borong, coba. Ya bukan seperti itu. Ya. Saya akan dengar-dengar saja. Jadi sebenarnya sedikit tambahan. Ya. Jadi kita sedikit pun tidak terbesit bahwa perubahan nanti harus menjajarkan darah walaupun setitik. Jangan, never ever, jangan sampai. Ya. Karena itu tergantung kepada sekarang sikap bagaimana Saudara Jokowi ini melakukan reaksi kepada yang kita sampaikan ini, ya. Tapi yang jelas ya itu sudah lemah karena korupsi yang demikian besar itu sudah langsung masuk ke inti keluarganya, gitu. Jadi kalau tadi diberitakan supaya pertama Gibran dan Kaisang segera diambil, itu saya kira memang sudah sangat tinggi waktunya, ya. Karena itu kita juga menunggu kalau mereka reaksinya positif, kemudian membaik, tidak arogan, tidak kemeluntu, ya, menurut bahasa Jawa. Kalau sombong biasa itu kemelindi, ya. Kalau sangat sombong jadi kemeluntu, ya. Nah, jadi ini kan saya dengan Jokowi satu kampung dari Solo, jadi paham sekali bahasa Jawa itu, ya. Nah, jadi setelah ini mudah-mudahan mereka pada sadar enough is enough, beban dosanya jangan kemudian dipakai untuk ugal-ugalan, ya. Jadi insya Allah rakyat juga akan senang. Saya kira kita itu peaceful, sangat damai, ya. Tidak ada mengajarkan entah di Batak, entah di Jawa, Madura, Manado, nggak ada. Saya kira semua kultur kita itu kultur damai. Tapi gara-gara yang satu ini bukan seperti rusak sekarang, ya. Itu tunggu tanggal mainnya lah insya Allah, ya. Pak, dikit Pak. Jadi saya kira pemerintahan Jokowi ini kan kita sebut sebagai pemerintahan oligarki. Ya. Di sana banyak konglomerat. Nah, kita mungkin bisa mengingatkan para konglomerat itu untuk hati-hati dengan apa yang sedang disuarakan rakyat.
Jangan coba untuk mempertahankan pemimpin yang sudah bermasalah, yang syarat dengan kejahatan hukum. Jadi ini peringatan juga untuk bukan sekedar Jokowi, tapi juga untuk para konglomerat pendukung Jokowi yang tergabung dalam oligarki kekuasaan. Saya kira itu mungkin. Seperti Reuters dan Al Jazeera dan lain-lain, ini adalah oligarki gitu. Ya. Jadi kalau orang luar saja sudah sangat paham, masa kita tidak? Kita kan yang merasakan Ya. apa kegilaan, keidanan dari oligarki itu. Ya Mbak Elman. Pak izin tadi kalau dari Kompas TV, pertanyaan saya adalah kenapa momentumnya baru 1 tahun terakhir, kemudian baru sekarang memberikan pernyataan pada publik, Pak? Seperti kita ketahui kan di dalam juga pada awal masa politik dia menjadi salah satu putri Presiden Jokowi dan kemudian berseberangan atau seperti apa saya juga kurang tahu. Nah yang kedua Pak, pertanyaan saya adalah ada lembaga survei juga merilis bahwa kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi ini 90%. Bagaimana Pak? Mosok percaya begitu. Menggelikan. Menggelikan itu kan berbahaya. Saya ingin mengatakan survei-survei politik mula-mula dimulai zaman Marcos oleh organisasi NAMFREL, teman-teman pro demokrasi di Filipina. Karena data resmi pemerintah Marcos ya kayak gitu, semua dukung dia. Ternyata survei yang independen oleh NAMFREL nunjukin rakyat Filipina nggak suka sama Marcos karena Imelda yang wah, Marcos yang otoriter. Nah, ilmu ini dipakai oleh surveyor berbayar di Indonesia. Survei rupiah. Ya kan? Mereka tidak independen, tidak kredibel, dan manipulatif. Hanya soal bayar doang kok. Iya kan? Nggak terbuka soal metode surveinya. Ya, jadi kalau kita percaya, gampang kok Mbak. Keliling aja ketemu rakyat biasa di jalanan, tanya sopir taksi, kok beda dengan hasil survei? Ya, ini nanti kita harus tegakkan kebiasaan survei yang benar, bukan yang berbahaya. Karena dia parasit buat demokrasi. Lembaga survei hari ini di Indonesia parasit untuk demokrasi. Berbeda dengan lembaga survei zaman NAMFREL di Filipina. Dia merupakan pejuang untuk demokrasi. Pak, tadi disebutkan bahwa Pak Jokowi ini sudah melakukan begitu banyak pelanggaran konstitusi. Mungkin bisa disebutkan secara spesifik apa pelanggaran itu, dan mungkin ada satu pelanggaran yang mungkin akan digarisbawahi dalam gerakan People Power ini. Apakah ada Pak? Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 sangat jelas. Negara, pemimpin negara wajib mencerdaskan bangsanya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertanyaan saya, selama Jokowi jadi presiden, dia mencerdaskan rakyat apa enggak? Dengan banyaknya berita hoak, dan saya sering ketipu juga, SMK kan, saya ikut kampanye tuh buat SMK di Metro TV, ya. Karena saya percaya kalau bikin mobil nasional bisa dong. Kalau supaya ekonomis kan 300.000 unit cukup. Masa nggak bisa? Jadi saya cuma nilai niatnya, nggak nilai track recordnya. Ternyata itu abal-abal. Banyak lagi yang lain lah. Ya. Nah, dengan kebiasaan untuk menceritakan berita yang tidak benar, kebijakan yang bertentangan dengan apa yang jadi pidato dan slogan, itu bukan mencerdaskan rakyat. Itu namanya membodohi rakyat. Yang kedua, Undang-Undang ITE itu bagus sekali kita bikin untuk melawan kejahatan finansial online, seksual online. Tapi ternyata dipakai untuk menangkap, memberangus oposisi, termasuk Rocky yang pakai Undang-Undang ITE. Ya, jadi bukannya membiarkan demokrasi perbedaan pendapat berkembang, dia pakai alat hukum yang otoriter, yaitu Undang-Undang ITE. Nanti kita benahin, kita ganti Undang-Undang ITE. Ya,
Nah, yang kedua memakmurkan. Faktanya kemiskinan makin banyak, 40% rakyat Indonesia kategori miskin, petani itu sangat miskin banget. Coba wawancara petani, beli pupuk nggak bisa, kalau beli ditanam rugi, ya kan? Sementara pemerintah import terus, karena dari import itu ada rente ekonomi yang dibagi oleh pemegang kuota kepada para pejabat. Nah, dari dua ini udah cukup kok buat menghentikan Jokowi, karena mukadimah Undang-Undang Dasar itulah kuncinya, belum yang lain-lain, termasuk apa dinasti anak-anaknya. Saya tambahin Pak, ya. Pak. Amin. Jadi pasal 33 Undang-Undang Dasar kita kan sudah begitu setowelo-welo, ya, bahwa bumi, air, dan kekayaan itu kan di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Kemudian sektor-sektor yang produktif, yang menentukan nasib bangsa itu dikuasai negara untuk sebesar-besar rakyat dan seterusnya. Tapi zaman Jokowi ini itu diwalik gerembiang, jadi dibalik, ya, itu sebesar-besar kemakmuran konglomerat dan korporatokrat, penjahat, bandit-bandit itu yang memang diladeni, disembah bahkan, ya, oleh pemerintah yang sekarang ini, ya. Jadi ini betul-betul sudah tiba. Jadi kalau dimazulkan selain tadi, ya, mukadimah tadi, kita juga tahu dalam pasal 33 itu semua dilanggar. Ya. Jadi ini pengkhianatan. Jadi ini betrayal the nation. Ya. Jadi pengkhianatan kepada bangsa. Dan ini masa mau diteruskan? Ya, silakan Pak. Ya, saya tambah 3 contoh yang konkret ya. Pertama, menetapkan APBN dengan mengeliminasi hak konstitusional DPR melalui penerbitan Perpres. Itu pernah dilakukan Jokowi. Yang kedua, melanggar putusan MK dan konstitusi dalam menetapkan undang-undang Ciptaker lewat Perpu. Yang ketiga, mengeliminasi hak demokrasi rakyat untuk bersuara dalam penetapan undang-undang IKN. Rakyat tidak dapat kesempatan menyuarakan aspirasi, tapi di sisi lain misalnya Sinarmas itu dapat kesempatan untuk membahas undang-undang tersebut dengan DPR. Ini tambahan 3, sebetulnya masih banyak, tapi 3 saja saya kira sudah jauh dari cukup lah untuk menunjukkan bahwa ini memang benar-benar semena-mena, ya, otoriter dan suka-suka oleh pemerintahan ini. Kawan-kawan, saya kira lebih dari cukup. Ya, cukup ya. Ya. Dengan jawaban pertanyaan saya tadi yang belum sempat terjawab. Jadi bisa dikatakan begini nggak Pak? Ketika tadi Bapak berkata bahwa itu ikut berkampanye soal sepak, dan itu Bapak menjadi menteri juga pada saat itu ya Pak ya. Lalu apakah bisa dikatakan Bapak ngampreng pada masa tersebut dengan Jokowi awal? Jujur aja, saya kagum sama tampangnya yang kerakyatan. Simpati, ya kan? Dan kurang ngecek track recordnya. Ya, ketipu lah sama tampangnya yang merayat ini. Hah? Kena prank, ya. Nah, tapi kebijakannya makin lama makin jauh dari rakyat. Saya juga bukan saya yang ngemis jadi menteri, Mas Jokowi yang datang ngemis ke kantor saya karena saya bantuin dia bikin MRT waktu itu. MRT kan nggak jadi-jadi karena kemahalan. Sebagai gubernur dia datang ke kantor, Mas Rizal tolongin MRT nggak akan kebangun karena harus negosiasi sama Jepang. Saya nggak punya teman di luar negeri. Mas Rizal banyak teman, tolong. Dia begging di kantor saya. Saya waktu itu penasihat PBB bersama 3 pemenang Nobel, 10 ekonom top. 2 minggu kemudian saya ke New York. Salah satu anggota penasihat PBB itu Tanaka-san, bos dari JICA, Jepang. Saya bilang, Tanaka-san, kamu nggak benar, proyek MRT kemahalan. Jadi gimana Dr. Ramli? Kirim hari Senin tim negosiasi ke Jakarta supaya biayanya lebih murah. Nanti kita bangun dari Jakarta, dari selatan ke utara
nanti Timur Barat. Yes, Dr. Ramli. Hari Senin saya kirim delegasi. Saya hari Sabtu itu telepon dari New York, Mas Jokowi, sampean hoki banget. Baru 2 minggu minta tolong sama gua, udah beres nih barang. Ya. Mulai proyeknya dia kirim si Ahok ke kantor, Mas Rizal, Pak Jokowi terima kasih banget. Mau nggak Mas Rizal jadi preskom MRT? Emang terima kasih, saya nggak tertarik, gue sibuk. Cuman kalau lu Jokowi ada masalah, lu telepon gua, datengin gua. Kita banyak ide, banyak network di luar negeri. Nah, kemudian 15 Agustus saya dipanggil ke Istana Bogor. Saya di mobil sama Kasino, Mas Amin. Saya bilang saya pasti ditawarin jadi Menko Invest. Saya nggak mau karena bukan bidang kejagoan kita. Bidang kejagoan kita makroekonomik sama finance. Saya bilang sama si Kasino, siapa nih gantinya? Ditulis 3 nama. Sampai di Bogor, ya Istana Bogor. Waktu itu saya nggak dikasih kopi aja enggak, Mbak. Snack aja enggak. Karena dia takut bocor ketemunya sama saya. Ya, akhirnya dia minta tolong Mas Rizal, saya pengen Mas Rizal bantu saya sebagai Menko Invest. Mas Jokowi terima kasih. Saya nggak tertarik, ini ada daftar 3 nama. Enggak, saya maunya Mas Rizal. Karena Mas Rizal ngerti masalah dan berani. Kalau hanya ngerti masalah, nggak berani, nggak terjadi perubahan. Kalau hanya berani doang, nggak ngerti masalah, itu preman. Mas Rizal punya dua-duanya. Tolong Mas Rizal. Saya bilang, enggak Mas, di luar aja lah. Mas, biasa kan minta tolong sama saya, kita bantu di belakang layar. Ya, apa yang terjadi? Dia pakai gaya Solo, Mas, ngangkat-ngangkat kita. Mas Rizal, yang minta Mas Rizal ini bukan Jokowi presiden. Siapa sih saya? Kena prank lagi. Ya, kena prank lagi. Saya tuh bukan siapa-siapa dibanding Mas Rizal, pengalaman network. Yang pengen Mas Rizal bantu saya, selain saya, rakyat Indonesia. Nah, gua kalau udah ngomong rakyat, gua lemas. Langsung gua salaman, tak bantu Mas, dengan syarat gini-gini. Itulah yang terjadi. Setahun saya di dalam, saya stop reklamasi. Keganggulah Aguan, ya kan? Ya. Lobby Aguan, logi Kosmas Batubara, Rizal Ramli harus berhenti. Jangan ganggu reklamasi. Kalau perlu kita lobby, bayar supaya dia dipecat. Ya, Pak Yusuf Kala yang bisnisnya keganggu lah. Karena waktu itu dia Raja Peng-Peng kan. Sekarang hari ini teman saya Raja Peng-Pengnya, namanya Luhut Panjaitan. Ya kan? Nah, pengusaha itu kerjaan mulia, Mas Amin. Pengusaha kerjaan mulia. Tapi kalau digabung rusak Indonesia. Makanya saya nggak suka. Kalau lu jadi pejabat aja. Mau jadi orang kaya, lu orang investors. Nah, Jokowi tutup mata. Karena hampir semua pejabatnya itu pengusaha. Mereka peng-peng semua. Makanya rusak gitu. Itu Mbak ya. Panjang lebar. Tapi saya kira udah lebih dari cukup. Ya, Prof. It's time for change. Satu lagi, Ya. Eka dari Tempo. Ya. Prof kan tadi pagi Golkar dan PAN itu mendeklarasikan Prabowo untuk itu. Itu terjadi setelah isu Munaslup dan pemeriksaan AHA kemarin. Setelah ada komunikasi Anies kan Pak. Nah kan Partai Umat ini selaku pendukung Anies itu khawatir gak? Ini bisa jadi presiden sandra politik. Saya takut kalau ini kemudian malah melencengkan tema yang besar ini, ya. Jadi cuma kecil, ya. Bicara terus. No comment dulu gitu, Pak. No comment dulu. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita pada stage yang lebih bagus. Saya mau ngasih hadiah buku sama Mas Amin. Oh, sorry Mas Amin. Saking nyungsepnya nih kayak nasibnya Jokowi. Mas Amin, kita lawan pengkhianat Undang-Undang Dasar. Mas Amin guys, kita lawan pengkhianat Undang-Undang Dasar 21 Agustus
2023 Rizal Ramli. Ya, Bang, makasih banyak, Bang. Siap. Ya. Oke, good. Kanan Pak. Ke sini kanan. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Boleh tepuk tangan, boleh? Mas Amin udah 80, semangatnya lebih hebat dari anak muda. Dan awet muda. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.